Pak, sebentar. Tadi saya melihat Bapak membuang sampah di sungai. Boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Dengan Bapak siapa? Bapak Joko. Di sini saya mau bertanya-tanya tentang mengapa Bapak membuang sampah di sungai dan tidak pada tempatnya. Sudah biasa Mbak di sini mbaknya. Sudah dari warga-warga sekitar juga membuang di situ. Jadi saya ikut membuang di situ. Sejak kapan Bapak melakukan tindakan ini? Sejak dari kecil sih saya. Karena ikut-ikutan warga membuang di situ, jadi warga membuang di situ juga. Apakah Bapak tahu resiko dari perbuatan membuang sampah di sungai? Resikonya mungkin kalau dilihat nggak enak ya, karena sampahnya menumpuk dan kadang baunya juga kadang nggak suka saya baunya. Bagaimana jika tindakan Bapak ini menyebabkan bencana seperti banjir, pencemaran udara, dan lain-lain? Ya nggak tahu kalau itu Mbak, hukum alam sih gitu. Apabila nanti lingkungan sudah sangat tercemar, apa tindakan Bapak mengenai hal itu? Kalau sudah banjir sih mungkin saya kapok ya membuang sampah di sini. Mungkin saya akan membuang sampah di tempat sampah, membuang sampah di. Kan sudah tersedia poster dilarang membuang sampah, tapi kenapa Bapak tetap membuang sampah di sungai? Ya ikut-ikutan warga sekitar sih Mbak. Warga sekitar kan buang di situ, jadi saya ikut buang di situ aja. Meskipun sudah ada posternya. Sampah dan limbah adalah salah satu permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Begitu juga dengan negara kita, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5C akan menampilkan proses pengolahan sampah di TPA Tugu Kota Blitar. Ikuti keseruan kita yuk. Setiap hari kita lakukan pengurukan adik-adik. Oke, ini sama lihat itu sampah. Itu sampah itu setiap hari dilakukan pengurukan rutin dengan tanah uruk. Jadi ketika sampah rata-rata yang masuk 26 litasi sekitar 56 ton per hari, kurang lebih 56 ton per hari dari 26 litasi truk. Nanti kita ketika di sel itu kita melakukan penzonaan. Jadi kita tidak ngawur, menata ini tidak ngawur, kita lakukan penzonaan. Namanya zona aktif. Ketika zona aktif itu sudah ditentukan, biasanya kita 1 bulan sekali untuk penentuan. Untuk di suatu zona nanti ada dipasang zona aktif. Setelah itu titik kumpul sampah yang 26 litasi itu di situ. Secara rutin nanti kita tutup setiap hari. Jadi mungkin ada pertanyaan musuh sampah aja ditimbang. Itu tujuannya itu untuk indikator cakupan layanan kita. Karena itu untuk memprediksi umur sel TPA. Jadi ini ada umurnya. Nanti kalau sudah penuh kita tutup, namanya menjadi TPA-nya pasif, selnya kita pindah ke sel yang ini prosesnya masih dibangun. Dengan jumlah penduduk mencapai 278 juta jiwa, negara Indonesia dikenal sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia hingga mencapai 21,88 juta ton. Padahal pemerintah Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Dinas Lingkungan Hidup di tiap kota dan kabupaten selalu mengkampanyekan Indonesia bebas sampah dengan program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Bagaimana awal tercetusnya ide pengolahan sampah yang dilakukan DLA saat ini? Apakah dari pemerintah sendiri atau dari masyarakat? Jadi apa yang dilakukan pemerintah Kota Blitar yang kebetulan pengolahan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup itu pencetusnya adalah semua. Jadi karena asas pengelolaan sampah di Kota Blitar itu yaitu
melaksanakan dengan aspek yang pertama, aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial, dan aspek teknologi. Dan itu dari kelima aspek itu menjadi satu kesatuan yang menjadikan bentuk layanan persampahan di Kota Blitar, yaitu berupa capaian yang terdiri dari penanganan dan pengurangan tersebut. Lalu tujuan apa yang sebenarnya ingin diwujudkan dengan adanya pengelolaan sampah ini, Pak? Tujuan kita yang pertama adalah zero waste yang jelas. Jadi kebersihan asri yang jelas, pertama itu tujuan kita adalah zero waste itu tadi. Lalu apakah ada hambatan dalam kegiatan daur ulang sampah dan bagaimana jenengan menyikapi hambatan tersebut? Hambatan-hambatan yang sering terjadi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, khususnya adalah memilah sampah dari rumah. Itu hambatan terbesar. Dan langkah-langkah yang kita lakukan selama ini adalah melakukan sosialisasi secara intens yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang meliputi di bank sampah, pembinaan pemilah dan pengirit, serta mencanangkan gerakan Gempita, yaitu gerak yang ada di hulu, penyelesaian di hulu. Lalu tanggapan Bapak tentang masih banyaknya orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan? Sebenarnya di Kota Blitar ini capaian layan kita sudah 97,73%. Jadi yang buang sampah sembarangan itu masih sekitar 2, sekian% itu, Mbak ya. Jadi langkah kami yang ada dilakukan, kita sudah melakukan tadi 5 aspek itu kita laksanakan. Berarti kita membentuk yang pertama peraturan. Yang kita bentuk adalah sudah terkait buang sampah sembarangan itu ada di Perda 4 tahun 2017. Di situ sudah jelas juknis-juknisnya ketika ada pelanggar sampah. Jadi itu. Baik, yang terakhir Pak, pesan Bapak untuk warga masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, Pak? Pesan saya, mari kita rubah dari diri sendiri terkait jargon, yaitu sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Mungkin itu yang mungkin dapat kita berikan arahan kepada. Baik Pak, terima kasih. Kampanye Indonesia Bebas Sampah dapat dimulai dari kita sendiri. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, memilih sampah antara anorganik dan organik, serta mengurangi pemakaian barang yang dapat menimbulkan sampah. Misalnya, menggunakan produk yang dapat diisi ulang, menggunakan produk dengan kemasan yang mudah didaur ulang. Dengan kegiatan tersebut, kita dapat menerapkan sikap menjadi warga negara yang baik. Menjaga lingkungan sekitar bebas sampah adalah salah satunya. Karena kegiatan kampanye bebas sampah tidak akan berjalan dengan baik apabila kita tidak ikut andil bagian di dalamnya. Mari bersama-sama kita perangi sampah dengan moto sampahmu tanggung jawabmu dan sampahku tanggung jawabku.